Cek cek. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya adik-adik Ebenkit? Pastinya dahsyat dan luar biasa dong kak. Pastinya dong. Nah adik-adik yang ada di rumah, udah kenal sama om dan tantenya belum? Udah kenal kakak-kakaknya belum nih? Pastinya belum dong kak. Pasti adik-adiknya udah lupa karena Pastinya, udah lama kan? Iya kak. Adik-adik tahu nggak? Kakak ini jauh-jauh dari Lubuk Linggau. Tahu nggak namanya siapa? Yuk siapa yuk? Ayo kak kenalin namanya kak. Halo adik-adik, nama kakak Kak Tio. Hai Kak Tio. Halo, nah kalau kakak ini jauh-jauh dari Pekanbaru. Ayo ada yang kenal nggak siapa namanya? Coba kenalin kak, nggak ada yang kenal nih adik-adik. Nama kakak Kak Risna. Halo Kak Risna. Hai. Nah adik-adik. Gimana kak kalau kita sapa dulu adik-adiknya Iya, ya. yang jauh-jauh. Benar, supaya adik-adik juga semangat kan? Iya. Tapi sebelumnya kak, kan adik-adik udah kenal sama kita nih. Kita juga harus kenal sama adik-adik dong. Iya, oleh sebab itu adik-adik yang ada di rumah, tulis ya nama-namanya di kolom komentar. Biar nanti di akhir kita kenalan bareng, oke? Benar, Kak. Oke, saya mau nyapa adik-adik yang ada di Papua. Hai Halo semuanya. adik-adik yang ada di Papua. Sekarang yang paling jauh nih, adik-adik yang ada di Kalimantan. Halo. Halo. Mana lagi kak? Adik-adik yang ada di Pulau Nias. Halo. Adik-adik yang ada di Palembang. Halo Palembang. Dan yang paling jauh kak, Di mana yang paling jauh kak? di kompleks Tanjung SPTI ini. Tanjung ini, malu. Wah itu ada Sean, halo Sean. Ada Cio, ada Maxi. Maxi, halo. Nah Kak Risna, sebelum kita memulai ibadah kita sore hari ini, kita berdoa dulu ya. Iya, Kak. Adik-adik yang ada di rumah, kita siapkan hati kita, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau sore hari ini Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kami untuk kami boleh menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, kami akan beribadah dalam Eben Kids Ministry. Tuhan berkati kami sehingga kami boleh duduk tenang, mengikuti ibadah, mendengarkan firman Tuhan, dan dari firman Tuhan itu kami boleh belajar untuk kami membenahi diri kami lagi lebih baik Tuhan. Berkati kakak-kakak Eben Kids yang melayani supaya semua pelayanan ini untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Adik-adik pasti udah gak sabar untuk memuji Tuhan kan Pastinya kak? dong, Kak. Dan pastinya yang dirindukan yaitu Yel Yel Eben Kids Ministry. Langsung saja ya kak. Oke, kita langsung aja nyanyikan Yel Yel kebanggaan kita. Yel Yel Eben Kids Ministry. Hey all, join in. Hey all, join us. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita semangat ya nyanyikan Yel Yel kita.
Ikutin kakak-kakaknya gerakannya ya. Join in, hey all, join us. Hey all, join in, hey all, join us. Eleven kids be strong, eleven kids be brave, eleven kids be strong, together we be brave. Serukan pada dunia, serukan pada dunia bahwa kita berbeda, kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eleven Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eleven Kids, Tuhan persatukan. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan kirang, dengan sorek-sorek. Semuanya harus lompat dong memuji Tuhan. Hey all join in, hey all join us. Join in, hey all join us. Hey all join in, hey all join us. Eleven kids be strong, eleven kids be brave, eleven kids be strong, together we'll be brave. Serukan pada dunia kalau kita berbeda, serukan pada dunia bahwa kita berbeda, kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eleven Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eleven Kids, Tuhan persatukan. Bersama Eleven Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eleven Kids, Tuhan persatukan. Tuhan persatukan, Tuhan persatukan. Sama-sama kita katakan, Eleven Kids be strong. Wah, Kak Risna, tema Eleven Kids hari ini apa kira-kira? Tema Eleven Kids hari ini Kak, jangan berbuat curang. Jangan berbuat curang. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh berbuat curang karena berbuat curang adalah perbuatan Iblis. Perbuatan iblis. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus katakan tidak kepada iblis. Saat iblis menggoda kita harus berani katakan tidak. Seperti pujian kita sore hari ini. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku tolak di dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Katakan ku kuat, ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya, firman-Nya teguhkan ku berdiri, ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi adik-adik yang lebih semangat lagi. Saat iblis menggoda kita harus katakan tidak pada iblis. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Katakan ku kuat karena kasih-Nya. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya, firman-Nya teguhkan ku berdiri, ku berdiri sebagai pemenang. Katakan. Aku berani tampil Beda. Sekali lagi yuk, lebih semangat lagi ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkan ku berdiri, ku berdiri sebagai pemenang. Ayo siap-siap ya buat gayanya masing-masing. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku
kita harus menjaga hati kita dong Kak. Menjaga hati terhadap apa ya Kak? Menjaga hati terhadap dosa. Wah iya, ada pujiannya nggak Kak? Ada dong Wah, Kak. udah gak sabar nih dengar pujiannya. Ayo Kak. Adik-adik di rumah harus juga bersorak-sorak ya. Kita katakan, jagalah hatimu terhadap dosa, tapi takutlah akan Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan. Takutlah Akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu, jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena apa? Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Gandengan tangan, yang pegang tanganmu agar kau terus maju. Maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyikan pujian ini dengan semangat. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Semuanya gandengan tangan, pegang tanganmu agar kau terus maju. Masa depan sungguh ada Dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. sekali kita katakan, masa depan sungguh ada. Masa depan Sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Yang pegang tanganmu Agar kau maju, terus maju. Masa depan Sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Karisna, Ya kan? tadi kita sudah menolak iblis saat iblis menggoda kita. Kita juga sudah menjaga hati kita terhadap dosa. Sekarang kita harus mengalami perubahan dalam hidup kita dong Kak. Benar sekali. Dan adik-adik yang di rumah, kalau kita sudah menolak iblis, sudah menjaga hati kita juga harus mengalami perubahan di dalam Hidup Tuhan. kita di dalam Tuhan tentunya kan. Iya. Ada loh pujian yang mengatakan bahwa ku telah berubah karena Yesus, perubahan di hidupku. Semuanya hadap kanan ya. Siap-siap ya. Ku telah berubah karena Yesus, ku jadi hebat karena Dia. Karena Yesus, ku dapat kalahkan musuh. Ku telah tinggalkan maju ke depan, kini ku menjadi baru dan aku menjadi kuat selama-lamanya. Semuanya lompat. Ku hebat Sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat. ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyikan pujian ini. Ku telah berubah karena Yesus. Hadap kanan semuanya. Ku telah berubah karena Yesus, ku jadi hebat karena Dia. Karena Yesus ku dapat kalahkan musuh. Ku tak tinggalkan hidup lama, kini ku menjadi baru dan aku menjadi kuat selama-lamanya. Lompat! Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat. ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat. ku jadi
jadi pemenang, sebab Yesus telah jadi pemenang. Adik-adik yang di rumah capek belum? Udah capek belum? Pasti belum lah Kak, kita aja Pastinya belum capek. belum. Apalagi adik-adik yang ada di rumah dong. Pastinya adik-adik masih mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan Tentunya. kan? Adik-adik, setiap orang pasti punya idola. Kakak saya mau bertanya sama kakak. Apa Kak? Kak Tio itu idolanya siapa sih? Idolanya kakak itu Superman, Superman. Terus, Batman. wih, Semua pokoknya yang superhero lah idola kakak. tapi ada lagi yang lebih kuat dibandingkan idola kakak itu. Masa sih, perasaan itu yang paling kuat deh. Tidak, yang paling kuat itu adik-adik tahu nggak siapa? Ayo siapa ya? Yang Siapa, paling Kak? kuat Siapa, Kak? itu Siapa, Kak? adalah Tuhan Yesus. Oh Tuhan Oleh Yesus sebab yang paling itu- kuat toh. Iya, karena itu yang harus kita idolakan adalah Tuhan Yesus karena dialah yang paling jago. Adik-adik kita nyanyikan siapa idolamu dan yang paling engkau suka. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka, sungguhkah dia hebat. Hanya Yesus saja yang menjadi idolaku, dia bukan hanya hebat tapi dia sempurna. Lambat. Yesus idolaku, maju. Aku mau jadi sepertimu. Yesus Idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. idolaku, Aku mau ada di senyummu. Yesus idolaku, setiap hari dibentuk serupa gambarmu. Sekali lagi adik-adik kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan sorek-sorek, semuanya melompat. Idolamu dan yang paling engkau suka, sungguhkah dia hebat. hanya Yesus saja Hanya Yesus saja yang menjadi idolaku, dia bukan hanya hebat tapi dia sempurna. Semuanya lompat. Yesus idolaku, Maju. aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, Punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, aku mau ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Katakan Yesus idolaku. Semuanya lompat ya. Yesus idolaku, maju. aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, Punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, aku selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, Tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Wah, pasti adik-adik belum capek ya, tapi tahan dulu adik-adik. Kita akan terus memuji Tuhan, tapi saat ini adik-adik silakan duduk lagi dan kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan pada saat ini. Mari kita menyanyikan pujian, kasih Yesus sangat indah. Karena hanya kasih Yesus yang sangat indah dalam hidup kita adik-adik. Kasih Yesus itu manis lembut, mengalir dalam hati kita. Mari kita menyiapkan hati kita katakan bersama-sama, kasih Yesus sangat indah. Kasih Yesus sangat indah di dalam hidupku. Kasih Yesus manis lembut di dalam hatiku. Dan sangatlah indah kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya sungguh sempurna. Kasih Yesus indah dalam hidupku, sangat lembut mengalir di hatiku. Kasih Yesus sempurna dalam hidupku, karena kasih-Nya berarti bagiku. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyikan pujian ini dari awal.
Kasih Yesus sangat indah. Kasih Yesus manis lembut mengalir dalam hati kita semua. Kasih Yesus sangat indah di dalam hidupku. Kasih Yesus manis lembut di dalam hatiku. Dan sangatlah indah kasih-Nya padaku, karena kasih-Nya sungguh sempurna. Kasih Yesus indah dalam hidupku, sangat lembut mengalir di hatiku. Kasih Yesus sempurna dalam hidupku, karena kasih-Nya berarti bagiku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, sangat lembut mengalir di hatiku. Kasih Yesus sempurna dalam hidupku, karena kasih-Nya berarti bagiku. Mari adik-adik yang ada di rumah, mari kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai saat ini Tuhan masih memberkati kita, Tuhan masih memberkati Papa Mama, Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati pendidikan adik-adik. Itu bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu bukti bahwa cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Ayo ibu-ibu yang ada di rumah dan pembina-pembina yang ada di rumah, mari kita ajak adik-adik kita untuk berdoa, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, mengucap syukur untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik, kita angkat lagu pujian ini dari awal ya. Kita mau katakan kasih Yesus sangat indah dalam hidup kita. Kasih Yesus sangat indah di dalam hidupku. Kasih Yesus manis lembut di dalam hatiku. Dan sangatlah indah kasih-Nya padaku, karena kasih-Nya sungguh sempurna. Kasih Yesus indah dalam hidupku, sangat lembut mengalir di hatiku. Kasih Yesus sempurna dalam hidupku, karena kasih-Nya berarti bagiku. Kasih Yesus, Kasih Yesus indah dalam hidupku, sangat lembut mengalir di hatiku. Kasih Yesus sempurna dalam hidupku, karena kasih-Nya berarti bagiku. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada sore hari ini kami anak-anak-Mu dapat bersama-sama untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih memberkati kami di tempat ini. Tuhan memberkati adik-adik yang ada di rumah. Tuhan memberkati pekerjaan papa mama. Tuhan memberkati pendidikan adik-adik. Terima kasih Tuhan. Saat ini adik-adik Eben Kids akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah semua adik-adik yang ada di rumah boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji termulia Engkau yang hidup, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Misel. Wah, Clara, Boleh ikut main? boleh banget. Sini Oke. kita main. Ih, senang banget Kamu gue tahu main. kan gimana cara mainnya? Tahu? Aku perlu ajarin gak? Gak usah, aku udah Oke, tahu. berarti kamu udah ngerti ya. Sekarang kita main. Yuk kita shoot dulu, shoot. Ih. Lama ya? Oh. Ya, aku menang. Yeay. Oke, aku dulu ya. Oke. Ya, 2 dong. Tunggu dulu, aku dulu. Iya Misel, 2. maaf. Oke, kamu lagi. 6. Kamu curang. 6 pokoknya 6. Itu 1, tadi 2, 1. 3, 4, 5, 6. Enggak Misel. 6 Curang Misel. lah, tadi itu 1. Ini loh, 6 Clara. Misel. Tengok. Kamu tadi balikin. Ih. Kamu curang banget sih. Aku gak mau berteman dengan orang yang curang. Kamu curang banget. Aku gak mau Aku, teman kamu. aku 6 tadi Misel. Kamu tuh bohong. Ini tadi ini curang banget. Ini cuma Ini 1 tadi loh. 6 nih. Tengok nih ya. Masa ini enggak lihat? Asik, aku gak mau teman sama kamu lagi. Kamu curang. Clara curang. Aku gak mau teman Misel, sama Clara. aku ini 6. Ih, mendingan tadi aku gak usah ajak kamu aja kesini kan. Ih, kok Misel gitu sih sama Aku aku? gak mau sama kamu lagi. Sudah, pergilah. Aku gak mau teman sama kamu ya. Kamu curang. Dasar Enggak orang Misel, jahat. aku tadi 6 mainnya. Aku gak mau teman sama orang curang. Pokoknya titik gak pakai koma. Ada apa ini? Ini loh Kak, dia Enggak, curang. Kak. Masa main ludo dia curang banget. Wow, kok dari tadi lo kakak perhatikan kalian main. Baru aja dimulai, terus sudah berantem. Iya, Kenapa? Enggak, Kak. Kan ini Clara kan main. Nah, dapat 6. Masa dibilang curang kan enggak Clara enggak main Aduh, ini. curang tadi ya, pokoknya Enggak dia boleh yang curang. begitu. Tahu enggak kalau mau main itu harus sportif dong, nggak boleh main curang, harus serius. Masa gitu anak Tuhan. Nah, tahu enggak? Boleh enggak kakak duduk di situ? Boleh banget Kak. Kakak mau cerita nih sama kalian. Cerita apa itu Kak? Ada deh, pokoknya ada. Nah, jadi kakak mau cerita nih. Tadi kakak lihat kalian main berantem sampai dorong-dorong gitu. Emang boleh begitu ya? Enggak sih Kak. Enggak sih, Kak. Nah, masa begitu kalau main itu kan memang harus serius dan sportif. Nggak boleh curang-curang gitu, harus serius dong. Tahu enggak? Apa, Ada Kak? loh pernah kakak baca di Alkitab orang yang berbuat curang. Siapa Seperti itu apa Kak? itu, Kak? Emang ada ya Kak? Ada dong, makanya berbuat curang itu nggak boleh sebenarnya. Karena di Alkitab juga ada contohnya dan itu berbuat curang itu nggak baik. Denger itu Clara. Ya. Apa sih Misel? Kamu yang curang. Nah, jadi udah, tak usah berantem lagi. Kakak kan udah ada di sini, nggak boleh berantem lagi dong. Nah, jadi kakak mau tanya nih, kalian mau dengar enggak ceritanya? Mau, Kak. Banget Kak, nggak sabar Mau? lagi. Nggak sabar kita. Penasaran ya? Kak. Mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu banget. Wow, penasarannya luar biasa ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut cerita, boleh nggak kita sapa dulu teman-teman? Mungkin ada teman-teman yang di tempat yang jauh di sana yang sedang menonton kita pada sore hari ini. Boleh nggak kita sapa bareng-bareng? boleh, Kak. Ya, biar lebih keren. Nah, kita sapa biar serempak ya. Kita sapa. Halo teman-teman, apa kabar? Ayo gabung yuk untuk main sama kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kayak gitu ya. Siap, Kak. Supaya serempak. Kakak hitung ya. 1, 2, ya. Hai teman-teman, apa kabar? Apa kabar semuanya teman-teman? Ayo kita aja, mari sama-sama dengar firman Tuhan pada sore hari ini. Ayo, 1, 2, ya. Ayo, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Wow, pasti teman-teman kita berharap teman-teman kita yang ada di sana, yang ada di tempat jauh, banyak ya tempat, ada dari Nias, dari Sabu, dari Papua, dari Sumatera Selatan, dari Lampung, dari Medan, banyak lah ya. Pasti mereka sedang menonton pada sore hari ini. Kakak berharap ya teman-teman yang ada di rumah semuanya pada posisi baik ya, mendengarkan firman Tuhan. Yang lagi tidur-tiduran, ayo bangun. Ayo duduk
duduk baik. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Yang lagi colek-colek teman, tak usah colek-colek teman lagi ya. Yang belum bawa Alkitab, ayo ambil Alkitabnya biar pada sore hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, kakak akan cerita tentang orang yang berbuat curang dalam Alkitab. Wah, Nah, gak sabar lagi Kak. Ayo Kak. penasaran banget sih. Iya Ih. Kak. Oke, kakak akan cerita, tapi dengar ya baik-baik. Teman-teman di rumah juga dengar ya, kakak akan cerita pada sore hari ini. Nah, di Alkitab itu tertulis di 2 Samuel pasal 11. Ya ingat ya teman-teman yang sudah sediain Alkitab di rumah, ada di 2 Samuel pasal 11. Oke, nah kakak akan cerita pada suatu hari bangsa Israel itu maju berperang. Pernah nggak dengar kalian ini orang berperang? Enggak pernah. Pernah kalian lihat secara langsung? Belum Belum, Kak. Kak. Takutlah Kak. Iya ya. Nah, pada suatu hari bangsa Israel ini maju berperang melawan Bani Amon. Bani Amon. Pasti menyeramkan ya Kak. Iya sangat menyeramkan. Nah, pada saat itu yang menjadi raja bagi bangsa Israel yaitu Raja Daud. Siapa? Raja Raja Daud. Daud Iya, Kak. Raja Daud. Raja kedua bagi bangsa Israel. Nah, Raja Daud itu yang raja yang hebat itu ya Kak, yang bisa Yes. ngalahin semua musuh dengan yes, banyak-banyak betul gitu. sekali. Iya, aku Itu. Nah, Clara kok tahu sih? Iya dong. Pasti rajin baca Alkitab. Iya dong Kak, Ya. namanya Kalau Adek Hilda gimana? Setengah-setengah. Setengah-setengah, ya ampun. Jadi setelah ini jangan setengah-setengah ya. Harus Ya, Kakak. sepenuhnya kita baca Alkitab. Harus dengan sungguh-sungguh. Nah lanjut ceritanya ya. Nah ketika mereka berperang, bangsa Israel ini semua maju pergi berperang. Dari panglimanya, prajuritnya, dan semua bangsa Israel. Mereka pergi melawan Bani Amon pada saat itu. Nah tetapi Raja Daud sendiri tidak ikut. Dia tidak ikut. kok nggak ikut kan Kemana raja dia, Kak? Kita tidak tahu apa alasannya, tapi dia tidak ikut. Dia lebih memilih untuk tinggal di Yerusalem, di istana pada saat itu. Nah, jadi yang pergi hanya prajuritnya, panglimanya, dan seluruh bangsa Israel. Mereka berperang. Tapi Raja Daud tidak ikut. Nah, di tengah-tengah perjuangan bangsa Israel bertempur di medan peperangan, terjadi sesuatu hal dalam diri Daud. Ayo, Apa kalian ya, tahu Kak? nggak Apa apa ya? yang terjadi pada saat itu? Daud kenapa ya Kak? Ada Hilda tahu? Daud mengalami peperangan ya Kak? Bukan. Biasa aja sih Clara. Bukan itu. Tahu enggak ada pada saat itu terjadi sesuatu. Penasaran kan apa yang terjadi? Ih, penasaran Kak. Penasaran. Oke, kalau penasaran, barangkali juga teman-teman yang ada di rumah pasti penasaran kira-kira apa yang terjadi pada saat itu. Kalau begitu, mari kita lihat ya cara bersama-sama apa yang terjadi pada saat itu. Oke. Prajurit, prajurit. Siap Tuanku Raja. Kamu lihat perempuan yang lagi mandi di sana itu? Siap Tuan. Segera cari tahu siapa namanya. Dan kasih tahu kepada saya nanti. Siap Tuan. Segera. Siap Tuan. Cepat. Tuanku Raja. Tuanku. Bagaimana? Perempuan yang Tuanku Raja lihat semalam itu bernama Betseba Tuan. Istri dari Uria. Istri Uria. Siap Tuan. Oke. Kalau begitu, suruh Batseba datang
menghadap saya sekarang. Siap. Segera. Siap Tuanku Raja. Mohon izin Tuanku Raja. Iya, silakan. Waduh, datang nggak dia ini ya? Berhasil nggak dia datang ke sini ya? Mohon izin Tuanku Raja. Ini Ya. perempuan yang Tuanku Raja inginkan. Oh ini, Mohon izin Tuanku Raja. hai, Iya Tuanku Raja. nama kamu Batseba ya? Benar Tuanku Raja. Kamu sudah punya suami? Saya sudah memiliki suami Tuanku Raja. Tapi kamu tahu nggak? Aku suka samamu. Tapi Tuanku Raja. Iya, nggak apa-apa. Aku udah tahu. Sekarang ikuti aku. Aku mau kamu menemani aku malam ini. Baiklah Tuanku Raja. Teman-teman, tadi kita sudah lihat apa yang terjadi. Iya, Ternyata Raja Daud melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia menggoda, siapa namanya tadi cewek itu? Batseba. Wow, betul. Dia menggoda Batseba. Tahu enggak? Tadi itu kira-kira apa ya yang mereka lakukan? Gak tahu. Ada yang tahu enggak? Gak tahu. Makanya tadi tuh kalian perhatikan ceritanya, tahu enggak? Si Raja Daud itu dia melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Wah. Tadi itu dia ngajak Batseba itu untuk tidur bersama. Kan Batseba udah punya suami Nah, Kak. itu dia Raja Daud itu dia memanggil Batseba untuk tidur bersama. Mereka melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Seperti tidur bersama, bersetubuh, melakukan hubungan seksual. Nah, ingat ya adik-adik, hal itu tidak boleh loh. Itu sangat tidak boleh. Itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, apalagi kan Batseba itu kan dia sudah punya suami, ya kan? Iya, benar Nah, sekali, dia Kak. itu dia punya suami namanya Uria. Terus Uria itu adalah salah satu prajurit di bangsa Israel itu. Wah. Nah, pada saat itu Uria sedang pergi untuk berperang. Nah, jadi itulah Raja Daud itu malah dia main curang, malah dia gangguin istri Uria ini. Cobalah. Raja Ih, Daud memang ini, ya Raja Daud ini ya, kenapa Curang ya harus banget. begitu ya? Kok curang banget sih sama prajuritnya Mengambil sendiri. orang, Kak. Itulah. Nah, jadi Kesel sama Raja Daud. tadi mereka itu kan masuk ke kamar toh. Raja Daud melakukan hal yang tidak baik. Kira-kira apa yang terjadi ya setelah itu? Iya Kak, ayo Kak. Gak sabar Kak. Penasaran kan? Iya, Aku juga penasaran. Ya ampun apa ya. Mari kita saksikan lagi bersama-sama yuk. Kira-kira apa yang terjadi ya setelah itu. Aduh penasaran banget. Iya Kak. Mohon izin Tuanku Raja. Ada apa? Ada kabar buruk Tuanku Raja. Kabar buruk apa? Batseba hamil Tuanku Raja. Waduh, prajurit bagaimana ini? Kok bisa ya? Iya. Aku ada ide. Prajurit, Tuanku Raja. sekarang suruh Uria datang menghadap saya. Segera, Siap, cepat, Tuanku cepat, Raja. segera. Aduh, bagaimana ini? Mohon izin Raja. Mohon izin Tuanku Ini Raja. Uria Tuanku Raja. Uria, oke silakan. Terima kasih. Uria, Iya Tuanku Raja.
Saya lihat kamu sudah bekerja keras sekali. Dan saya lihat juga kamu sangat lelah. Untuk itu saya mengizinkan kamu untuk beristirahat kembali ke rumah untuk sementara. Terima kasih Tuan Kuraja. Iya, silakan. Baik-baik di sana ya. Ya Tuan Kuraja. Saya permisi dulu Tuan. Silakan. Aduh, aku mendingan tidur di sini aja. Bukannya Uria saya suruh kemarin kembali ke rumah, kok di sini? Uria, Iya Tuan Kuraja. kok kamu masih di sini? Bukannya saya sudah suruh kamu kemarin kembali ke rumah beristirahat? Aku di sini untuk menjaga-jaga tanah Israel ini supaya tidak ada musuh yang menyerang Tuan Kuraja. Oh, ya udah, baiklah kalau begitu. Untuk hari ini saya izinkan kamu tidur di sini, tapi besok kembalilah ke Terima rumah kasih, kamu Tuan Kuraja. biar bertemu dengan istrimu. Siap Tuan Kuraja. Dan sekarang kamu ikut saya makan malam, ya? Ayo. Terima kasih Tuan. Aduh, bagaimana ya caranya supaya Uria tidak tahu kalau istrinya sudah hamil? Aduh, saya punya ide. Prajurit, Siap Tuan Kuraja. kamu dari mana saja? Saya memantau istana. Udah. Sekarang saya punya sesuatu yang harus segera dilaksanakan. Segera dilaksanakannya. Apa Jadi itu Tuan Kuraja? suruh Panglima tentara kita Yoab untuk menempatkan Uria di barisan paling depan sehingga Uria ketika perang nantinya bisa meninggal dengan cepat. Siap. Mengerti? Mengerti Tuan Kuraja. Segera laksanakan. Siap Tuan Kuraja. Aduh, berhasil enggak ya Uria meninggal tadinya? Tuan Kuraja. Ya, bagaimana prajurit? Tuan Kuraja. Prajurit kita banyak yang gugur di medan perang termasuk Uria Tuan Kuraja. Uria. Iya Tuan Kuraja. Suami dari Betseba Tuan Kuraja. Ternyata berhasil. Rencana saya telah berhasil. Saya akan menikahi Batseba. Oke, segera kamu hantarkan saya kepada Batseba. Ayo. Aku sudah tidak tahu bagaimana lagi. Suamiku telah mati di peperangan. Aku tidak tahu bagaimana nasibku dan buah kandunganku saat ini. Batseba, Tuanku Raja, nampaknya kamu sedih ya. benar Tuanku Raja. Karena mungkin kamu sudah mendengar kalau suamimu telah meninggal. Benar Tuanku Raja. Tapi Batseba, jangan sedih. Kan ada aku di sini. Aku akan bertanggung jawab untuk semua apa yang telah aku lakukan kepadamu. Ini benar Tuanku Raja. Benar, aku akan menjadi suamimu.
Mau nggak kamu menjadi suamiku? Bersama Iya, aku akan juga menjaga anak kita nantinya. baiklah kalau begitu Tuanku Raja. Aku menerima tawaranmu. Wow, teman-teman, tadi kita lihat Raja Daud panik guys, panik. Iya, Tahu enggak kenapa dia panik? Karena tadi itu dia telah mendengar berita bahwa Batseba hamil. Wow, dia pasti panik guys karena kalau ketahuan hamil pasti dia malu dong. Dia seorang raja loh, dia hamilin istri dari seorang prajurit loh. Ya ampun, dia panik lah pokoknya. Makanya tadi dia berencana, kita lihat Raja Daud tadi punya rencana, bisa dikatakan itu ya. Rencana busuk, ya enggak sih? Iya, Kak, benar, Kak. Curang banget. Tadi, Kak. Wah, dia punya rencana yang ini, yang bisa dikatakan rencana busuk dengan punya tujuan lain. Nah, pertama tadi itu ya, pertama setelah dia mendengarkan bahwa Batseba hamil, dia khawatir dan dia takut hal itu akan didengar oleh semua orang. Makanya tadi dia suruh siapa prajurit untuk memanggil Uria dari medan peperangan. Dan akhirnya tadi Uria ini, prajurit ini balik. Tujuannya supaya Uria ini kembali tertidur di samping istrinya. Nah, jadi jika ketahuan nanti kalau dia hamil, jika ketahuan maka tidak dicurigai dong ininya. Oh, curang juga ya Raja Nah, Daud, itulah Kak. rencana Raja Daudnya tadi. Itulah pertama. Itu kan rencana pertama. Tetapi ketika disuruh tidur, malah Urianya tidak tidur di rumahnya. Mana dia, Kak? Malah tidur di depan pintu istana. Ya gagal dong. Jadi rencananya gagal dong. Gagal. Ya. Makanya tadi Raja Daud berencana lagi. Sampai dia ajak si Uria ini makan sampai mabuk. Dan tahu juga Uria ini tidak pergi tidur di rumahnya. Malah dia tetap tidur di depan pintu di depan pintu Israel gitu loh, di depan istana, di depan pintu istana itu. Nah, jadi makanya si Raja Daud udah mulai panik, pusing bagaimana caranya supaya saya bisa lolos dari masalah ini. Nah, keduanya dia melakukan rencana yang kedua, yaitu karena rencana pertama gagal, maka dia lanjut lagi rencananya, yaitu dia suruh Uria untuk pulang, untuk pergi lagi berperang. Nah, jadi dia sampaikan pesan sama Panglima Yoab, katanya usahakan supaya Uria itu ditaruh di barisan yang paling depan. Ih, curang banget ya Kak. Betul. Enggak lah, Tahu enggak Kesha. apa tujuannya kenapa harus ditaruh di barisan paling depan? Kenapa Kak? Supaya jika ada musuh cepat ini Uria ini mati. Dia paling depan, dia yang duluan ditembak, dibunuh oleh musuh. Kejam banget Raja Nah, Daud ya Kak. pada akhirnya juga memang Uria mati. Uria sudah mati. Oleh karena peperangan itu, karena dia yang paling depan. Kalau kita perhatikan dari rencana-rencana Raja Daud tadi benar-benar curang bukan? Iya, curang Benar banget curang Kak. kan. Nah, jadi setelah mati maka Raja Daud menikahi Batseba. Nah, dan semua yang dilakukan oleh Raja Daud itu dari dia menghamili Batseba, ketika dia curangi Uria, dia bohongi Uria, semua hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan loh. Adik-adik, tidak berkenan di hadapan Tuhan itu, adik-adik, Tuhan marah kalau kita melakukan hal curang terhadap sesama kita. Nah, seperti Raja Daud tadi, dia berbuat curang terhadap Uria, dia ambil istri Uria, dia berusaha supaya Uria mati. Itu adalah salah satu cara Daud untuk berbuat curang. Jadi seperti itu orang yang berbuat curang, dia melakukan sesuatu hal untuk merugikan orang lain dan menjadi keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, teman-teman yang ada di rumah dan juga yang ada di tempat ini, ya kita belajar ya melalui firman Tuhan ini, kita tidak boleh berbuat curang, itu tidak baik di hadapan Tuhan. Misalnya nih, kalau kita lagi main sama teman, ya kalau main jangan
berbuat curang dong. Harus sportif mainnya. Iya, benar, harus Kak. gentleman. Jangan apalagi kalau anak laki, anak lanang. Masa harus berbuat curang, terus sembunyi-sembunyi apalah segala macam itu. Harus sportif kalau main. Kalau misalnya main sama teman, sama papa mama, nggak boleh main curang. Minta uang jajan, minta uang persembahan ternyata dijadikan uang Somai. jajan. Michelle pernah kayak Enggak gitu, banget Kak. sih. Enggak. Pernah nggak kalian kayak gitu? Clara enggak pernah nggak Hilda sama Herni buat begitu? Pernah sedikit. Iya sedikit pula sama aja itu. Yang penting pernah berbuat curang. Terus kalau misalnya nih minta uang sama mama. Mama, bapak ada iuran sekolah. Ternyata untuk uang jajan. Ya ampun kasihan deh lo. Terus izin sama mama. Papa mama ada lo kerja kelompok kami sama teman-teman. Ternyata perginya ke warnet. Enak lah itu Kak ke warnet main Ke warnet game. main games apa. Minta HP sama papa mama. Papa mama minta HP mau ngerjakan tugas. Ternyata main games. HP-nya bukan untuk mengerjakan tugas. Malah main games. Buka yang enggak dalam HP itu. Buka video yang tidak bagus. Nah itu adalah salah satu hal yang tidak baik. Itu namanya berbuat curang terhadap orang tua. Enggak boleh begitu teman-teman ya. Kita belajar pada sore hari ini supaya kita menjadi anak yang jujur. Tidak berbuat curang terhadap orang lain. Karena hal itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Dan sekali lagi kita terus belajar untuk menjadi anak yang yang jujur dan tidak berbuat curang. Yes, teman-teman. Oke, seperti itu ceritanya dan demikianlah cerita pada sore hari ini teman-teman. Di lain kali kita di lain waktu kita akan lanjut lagi. Jangan lupa terus saksikan ya teman-teman yang ada di rumah untuk terus nonton Event Kids kami di setiap hari Jumat ya. Pasti ada keseruan-keseruan yang akan ditampilkan oleh kakak-kakak Event Kids di tempat ini. Iya, Oke? benar Setelah sekali. itu mari kita berdoa ya. Kita berdoa, Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah belajar bagaimana menjadi anak yang jujur, tidak berbuat curang, baik itu terhadap teman dan juga terhadap orang tua. Tuhan tolong kami supaya kami terus menjadi anak yang baik, anak yang jujur. Dan kami terus semangat untuk terus memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Makasih ya Kak. Oke, makasih sama-sama. Dah. Wah, luar biasa firman Tuhannya Kak ya. Ya sangat luar biasa Kak. Kita belajar dari tokoh Daud supaya kita jangan berbuat Curang. Wah, Raja Daud curang ternyata ya. Jadi Iya, adik-adik jangan curang ya. Kenapa kita nggak boleh curang Kak? karena curang itu salah satu perbuatan dari Dan iblis. kenapa kita nggak boleh curang? Karena mata Tuhan itu tertuju kepada semua orang. Jadi apa yang adik-adik lakukan Tuhan tahu. Mau perbuatan buruk, mau perbuatan baik Tuhan tahu loh. Seperti pujian kita. Mata Tuhan melihat. Apa yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik, yes. Apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Sekali lagi adik-adik ya, mata Tuhan itu melihat loh apa yang adik-adik perbuat. Jadi jangan berbuat curang ya, harus berbuat baik.
Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik, yes. Apa yang jahat, No. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik yang ada di rumah dan Kak, ternyata kita udah mau 1 jam bersama dengan adik-adik. Benar, tapi sebelumnya ada adik tadi yang menyapa kita di komentar loh. Kak. Iya, ada adik Kairos Loa dari Kupang. Halo adik Kairos, Tuhan Yesus Tuhan memberkati Yesus ya. memberkati kamu. Oke adik-adik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi jangan sedih dulu dong. Kenapa? Karena Jumat depan Kak, kita akan tampil lagi bersama Iya, adik-adik. tentunya dong, tentunya di hari yang sama dan di jam yang sama, yaitu jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, 18.00 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 19.00 waktu Indonesia bagian Timur. Jadi jangan lupa adik-adik ya yang ada di rumah dimanapun berada, tetap ikutin Eben Kids Ministry. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita nyanyikan Yel Yel Eben Kids Ministry. Ayo semuanya adik-adik yang ada di rumah, bangkit berdiri kita memuji Tuhan bersama-sama. Hey all join in, hey all join us, hey all join in, hey all join us. Eben Kids be strong, Eben Kids be brave, Eben Kids be strong, together we'll be brave. Serukan pada dunia kalau kita berbeda. Serukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Sekali lagi adik-adik ya. Hey all join in, hey all join us, hey all join in, hey all join us. Eben Kids be strong, Eben Kids be brave, Eben Kids be strong, together we'll be brave. Serukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Tuhan persatukan, Tuhan persatukan. Sama-sama. Eben Kids be strong. Dadah adik-adik, sampai berjumpa di minggu depan.